Kalau lihat gambaran keseluruhan, tujuan PSE ini sebetulnya bisa jadi adalah bagaimana bisa menciptakan orang yang memiliki jiwa dan mental yang sehat. Ya kan? Karena kalau orang yang memiliki jiwa yang sehat, dia tidak akan mudah memperlakukan orang lain dengan tidak penuh hormat. Orang yang memiliki mental yang sehat, dia tahu bagaimana cara melindungi dirinya dan orang lain agar dia ketika misalnya terluka sekalipun, ketika dia merasakan emosi negatif, dia tidak takut untuk mengakui. Kadang kan ada ya Bu ya, ketika dia merasakan gundah, gelisah, itu kan emosi negatif. Kadang orang ngerasa malu, merasa dirinya jadi bersalah, padahal itu diri dia, itu dia manusia gitu. Dan itu harus diakui bahwa dirinya harus dihargai kan, seperti itu. Karena kita nggak tahu kan, badai setiap orang tuh berbeda yang dihadapinya. Kemudian kita nggak tahu, mungkin aja dia punya apa Bu, istilahnya inner child, yang terluka gitu, yang itu kan harus dibantu. Nah itu makanya saya prihatin kalau ada orang-orang ya Bu ya, maaf, saya sangat concern sekali terhadap bullying ini. Ketika misalnya dulu saya pernah di sekolah yang dulu ya gitu istilahnya, ada seorang guru yang ketika seorang anak nangis itu udah nggak usah nangis, sabar, saya nggak suka kayak gitu, itu melanggar hak anak. Iya, jadi seolah-olah ketika dia nangis, ketika dia meluapkan emosinya, itu memalukan, dan itu salah menurut saya. Kasihan anak itu. Justru kita harus biarkan, dengarkan. Iya gitu, biarkan dia melepaskan emosinya gitu. Nah itu yang kenapa akhirnya timbul anak-anak yang ketika emosinya selalu diredam, emosi negatifnya tidak diakui, bleduglah. Gitu kan? Itu makanya banyak kejadian-kejadian. Kenapa? Karena memang tidak diakui. Udah sih sabar aja. Jadi konsep sabar itu juga harus diluruskan gitu loh. Betul. Terus kadang-kadang jangankan ini Bu, kita aja, saya jujur Bu, ketika tadi Ibu bertanya dari kapan, saya mungkin belajar dari 2000 setelah selesai kuliah S1 ya. Itu saya mulai terpancing belajar itu karena dari baca-baca buku tentang kecerdasan emosional dari luar. Di situ saya mulai belajar bahwa saya harus menghargai diri saya, dan saya termasuk korban bullying Bu. Untuk bisa berani berkata enggak, gue nggak mau. Itu tidak mudah. Bahkan saya mendidik anak-anak saya, belajar sayang, hargai diri kamu. Bahwa setiap orang itu belum tentu temannya itu ngajak dia itu bisa jadi modus, bisa jadi memperalat. Berani berkata tidak, berani menghargai diri. Makanya kalau saya cuek Bu, sekarang mungkin orang lain yang lihat saya, Bu Eris tuh keras kepala, egois gitu ya. Dia nggak tahu apa yang saya hadapi, bisa membentuk diri saya seperti ini gitu. Kesulitan apa yang saya hadapi, sampai saya akhirnya mengakui. Berani mengakui pun itu butuh keberanian kan Bu, butuh proses gitu loh. Jadi buku-buku yang saya baca tentang kecerdasan emosi itu bisa membantu saya lebih real menatap diri saya bahwa saya begini, dan saya lebih berani otentik menunjukkan bahwa saya nggak takut untuk dinilai orang. Itu kan susah. Ya, itu butuh proses. Saya pun lama dari setelah S1 sampai terus sekarang tetap belajar. Tapi bukan berarti setelah saya begini saya melalui fase-fase ketika ada masalah clear aja gampang, enggak juga. Tetap belajar lagi. Betul seperti itu.